Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai teorema sisa. Sebelum kita belajar mengenai teorema sisa, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, langsung saja kita ke teorema sisa. Nah, jadi teorema sisa ini ada 3 teorema yang merupakan teorema sisa. Teorema yang pertama, nah bunyinya seperti ini. Sisa pembagian polinomial fx oleh x tambah k adalah s sama dengan f min k. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, jadi kita itu bisa menentukan sisa tanpa kita harus mencari hasil baginya. Nah, jadi nggak usah kita cari hasil bagi kalau misalnya ada soal yang hanya meminta berapakah sisa dari ini gitu. Nah, jadi kamu nggak perlu repot-repot, kamu harus membagi itu lagi. Nah, yang terakhir kan biasanya kan kalau cara Horner dan cara bersusun kan sisa itu di terakhir ya. Kita cari dulu, maka dapat hasilnya, maka tinggal sisanya yang terakhir. Nah, kalau di teorema sisa ini, kalau ada soal dia tidak menanyakan berapa hasil bagi, maka kamu hanya perlu menggunakan teorema sisa ini. Nah, contohnya seperti apa? Teorema yang pertama adalah sisa pembagian polinomial fx oleh fx tambah k adalah s sama dengan f min k. Maksudnya apa? Nah, jadi langsung aja kita ke contoh. Tentukan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 4 oleh x kurang 1. Dalam soal ini tidak ada ditanya berapakah hasil pembagian, tapi dia langsung menanyakan berapakah sisa. Nah, jadi kamu nggak perlu membagi pakai cara Horner atau cara bersusun, tapi kamu langsung buat kayak gini, sisanya menggunakan teorema yang pertama. Jadi kalau x tambah k, jadi sisa itu sama dengan f min k. Artinya yang positif jadi negatif dimasukkan ke fungsinya itu. Nah, jadi gini, kalau lihat pembaginya, pembaginya itu yaitu x kurang 1. Jadi kalau di teorema sisa dia nanya sisanya, langsung aja lihat di pembaginya. Pembaginya x kurang 1, berarti kita buat sama dengan 0. Berarti kalau x kurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Nah, sama dengan ini, kalau k dia min k, kalau min k jadi positif k. Kalau dia min 1 jadi 1, kalau positif 1 jadi min 1. Nah, itu maksud dari teorema yang pertama. Jadi, x-nya dapat sama dengan 1. Maka, langsung kita masukkan sisa itu sama dengan sisanya adalah langsung masukkan f min k. Berarti langsung masukkan nilai si x-nya. Nilai pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya kan 1 di sini. Maka, langsung masukkan angka x, x-nya jadi 1. Maka gantikan, langsung dapat sisa sama dengan 2 pangkat setiap x gantikan dengan angka 1. Berarti nanti 2 dikali 1 dipangkatkan 4 dikurang 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 4. Nah, maka sisa sama dengan 2 dikali 1 pangkat 4 sama dengan 1. 2 dikali 1 dikurang 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Ditambah 2 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikurang dengan 4. Maka sisa sama dengan 2 kali 1 2. 3 dikali 1 3, min 3 kali 1 min 3, dan positif 2 kali 1 2 dikurang 4. Maka sisa sama dengan 2 kurang 3 sama dengan 2 kurang 3 sama dengan minus 1, minus 1 tambah 2 sama dengan 1, 1 kurang 4 sama dengan minus 3. Atau 2 tambah 2 4, 4 kurang 4 0, 0 min 3 min 3. Nah, gitu. Nah, jadi teorema yang pertama ini gampang, teorema 1 dan teorema 2 ini mirip ya. Nah, jadi kamu buat aja si pembuat nolnya, pembaginya berapa? Misalnya x kurang 1, maka x sama dengan 1, kebalikannya. Nah, buat pembuat nolnya sama dengan 1. Ya udah tinggal masukkan angka 1 ini ke dalam polinomialnya. Gantikan setiap x sama dengan 1, maka hasilnya itu sama dengan 3, hasilnya itu merupakan sisanya. Nah, di sini sisanya adalah minus 3. Nah, jadi kita langsung dapat berapakah sisanya? Langsung sisa sama dengan minus 3. Sisa pembagian polinomialnya adalah minus 3. Nah, jadi seperti itu. Kamu nggak perlu cari lagi menggunakan hasil baginya, karena di soal juga nggak ditanya hasil bagi. Nah, kemudian lanjut ke teorema kedua. Teorema kedua ini hampir mirip sama teorema yang pertama, yaitu kalau ini x-nya itu lebih dari 1, A-nya ada x-nya lebih, koefisien x-nya tidak 1 ya.
Maka gampang kita buat jadi si pembuat nolnya, hampir sama dengan teorema yang pertama, yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh ax tambah b adalah sisa sama dengan f min b per a. Dari mana min b per a? Dari pembuat nolnya. Jadi kita samakan sama dengan 0. Sama dengan 0 ini maka dapat ini. Nah, contohnya langsung saja. Tentukanlah sisa pembagian polinomial x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3 oleh 2x tambah 3. Nah, 2x tambah 3 ini yang pembagi ini kita buat sama dengan 0 dulu. Berarti 2x tambah 3 sama dengan 0. Maka 2x, kita cari x-nya ya. 2x sama dengan min 3. Maka x aja sama dengan minus 3 per 2. Nah, dapat x sama dengan minus 3 per 2. Langsung kita masukkan si x minus 3 per 2 ke persamaannya atau ke polinomialnya. Maka sisa, langsung dapat sisa sama dengan x pangkat 3, berarti minus 3 per 2 pangkat 3 dikurang 2x kuadrat, berarti minus 2x kuadrat, yaitu minus 3 per 2 dikuadratkan ditambah 3. Maka sisa sama dengan negatif pangkat ganjil, maka hasilnya negatif. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 per 2 pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8 dikurang 2. Ini dulu dipangkatkan ya, jangan dikalikan dulu, dipangkatkan dulu. Dikurang 2 minus 3 dikuadratkan sama dengan 9. 3 kali 3 2 dikuadratkan sama dengan 4. Ya, ini kan positif jadinya ya. Negatif dikuadratkan, pangkatnya pangkat genap, maka jadi hasilnya positif ya, positif 9 dan 4 ditambah dengan 3. Maka sisa sama dengan minus 27 per 8. Kita buka kurungnya. Minus 27 per 8 dikurang ini sama ini bisa dicoret ya. Minus 2 sama 4 berarti tinggal 2. Minus 2 sama 4 ini tinggal 2 habis, jadi tinggal minus 9 per 2 ditambah 3. 2 sama 4-nya dicoret, habis 4-nya tinggal 2. Sama-sama bagi 2 ya. Nah, kemudian tinggal menyamakan penyebut. Nah, ini jangan lupa, ini pelajaran SMP atau MTS. 8, 2, 1 ya. 3 ini kan 3 per berapa, Bu? 3 per 1 dibuat jadinya. 8, 2, 1 itu ketemunya di mana? Di angka berapa atau KPK-nya berapa? Berarti dia ketemu di angka 8 ya. 8, 2, 1 itu KPK-nya 8. Minus 8, ini 8, ini ditambah 8. Nah, jangan sampai ada yang nggak tahu berapa KPK dari 8, 2, dan 1 ya. Nah, artinya dia tuh ketemu di angka berapa? Sama-sama di angka berapa? Di angka 8. 8, 8, 8. Minus 8 bagi 8, ini tandanya udah kita buat ya, minus sama negatifnya dan positifnya udah dibuat. 8 bagi 8, 1 kali 27, 27 tetap. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 kali 9 sama dengan 36. 8 bagi 1 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Saya ulang ya. 8 bagi 8 1 kali 27 27. 8 bagi 2 4. 4 kali 9 36. 8 bagi 1 8. 8 kali 3 24. Maka sisa sama dengan ini. Saya mau kurangkan ini dulu. Negatif 27. Ini udah atasnya tinggal dikurangin ya. Negatif 27 dibayar 24. Yang ini sama yang ini dulu. Saya mau biar lebih mudah. Utang 27 bayar 24. Jadi utangnya tinggal 3. Utang 3 kan tinggal utang 3. Utang 3, utang lagi 36. Berarti tinggal negatif 39 per 8. Ulang ya. Negatif ini tinggal tambahkan aja. Utang 27, utang 36 bayar 24. Saya mau ini dulu. Dia punya utang 27, dibayarnya 24, jadi utangnya tinggal 3, utang 3, utang lagi 36, jadi utangnya 39 per 8. Nah, dapatlah sisanya yaitu 39 per 8. Nah, itulah bunyi teorema yang kedua. Nah, untuk teorema yang ketiga. Nah, ini teorema ketiga, ini soal yang paling banyak dan sering muncul. Nah, di ujian nasional dan di mana-mana ini paling sering banyak keluar soalnya. Maka diperhatikan, teorema sisa yang ketiga yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh x kurang a x kurang b adalah s sama dengan px tambah q. Nah, dengan cara mencari si px tambah q itu dengan apa? Si fa sama dengan
tambah Q dan FB sama dengan PB tambah Q. Maksudnya gimana, Bu? Langsung saja ke soalnya. Diketahui suatu polinomial fx jika dibagi x tambah 2 bersisa 8, jika polinomial fx dibagi x kurang 4 akan bersisa min 4. Tentukanlah sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat dikurang 2x kurang 8. Nah ini, jadi gini, kalau ini kan pembaginya yang biasa, ini pembaginya, yang ini kan pembaginya biasa, yang ini pembaginya untuk x kurang 1, yang ini 2x tambah 3. Nah ini kalau ini pembaginya bentuk kuadrat, dari mana, Bu? Sisa pembagian polinomial oleh ini x kurang a dikali x kurang b. Ini kan pembaginya kuadrat. X kali x kan x kuadrat. Tapi yang bisa difaktorkan x kali x kurang a x kurang b. Nah ini kan pembaginya kuadrat. Nah jadi sama dengan soal ini. Nah jadi sisanya itu apa? Kalau dia bentuk kuadrat pembaginya, maka sisanya itu yaitu s sama dengan px tambah q. Nah, ini soalnya sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat kurang 2x kurang 8. Nah, ini kan bentuk kuadrat pembaginya ya. Pembagi itu artinya yang dibagi, yang pembagi yang bawahnya itu x kuadrat dikurang 2x kurang 8. Ini bentuknya kan kalau kita faktorkan, nah kita faktorkan dulu x kuadrat dikurang 2x kurang 8, itu faktornya apa? Nah, faktor x kuadrat dikurang 2x kurang 8. Ini kalau dikali sama dengan min 8, kalau ditambah sama dengan min 2. Nah, jadi kita buat 1 kali 8, 2 kali 4. Nah, 1 sama 8, 2 sama 4. Mana yang ada hubungannya dengan angka 2? Berarti 2 sama 4 ya. Nah, berarti kita pilih yang 2 sama 4, 2 sama 4. Nah, yang mana nih yang negatif? Yang negatif berarti si negatif 4 ya. Nah, jadi yang negatif ya yang si negatif 4. Yang negatif angka 4 ya. 2 kali min 4 sama dengan 8, 2 dikurang min 4 sama dengan min 2. Nah, jadi faktornya apa? 2 sama min 4. Nah, jangan sampai nggak tahu ya, ini pelajaran SMP juga. Berarti faktornya yaitu 2 sama min 4. X tambah 2, satu lagi yaitu X kurang 4. Ini faktornya. Nah, jadi X tambah 2, X kurang 4. Ada nih hubungannya sama si ini yang diketahui, X tambah 2, X kurang 4. Nah, ini kan sisanya apa katanya? Sisanya yaitu sama dengan S sama dengan PX tambah Q. Nah, cara mencari sisa ini adalah PX tambah Q. Bu, mana P-nya, mana Q-nya? Diperoleh dari mana, Bu? P-nya sama Q-nya. Nah, jadi untuk mencari P dan Q, kita pakai apa yang dikasih taunya. Dari mana? X tambah 2. Nih ya, diketahui suatu polinomial fx jika dibagi x tambah 2 bersisa 8. Kalau dibagi x tambah 2 bersisa 8, menurut teorema pertama, kalau dia dibagi x tambah 2 bersisa 8, kalau x tambah 2 pembaginya, dibagi ini, caranya gimana? Berarti kan f min 2, kalau kamu masukkan f min 2, kan positif 2. Berarti kalau dibuat sama dengan 0, f min 2 sisanya sama dengan 8. Sama dengan 8, f min 2 sama dengan 8. Ya kan? Nah, berarti kalau min 2, kalau sisanya min 2, berarti sisa f min 2 sama dengan 8. Sisa itu kan dia si ax tambah b, misalnya kan? Si px tambah q, sorry. Sisanya si px tambah q. Nah, sisa si px tambah q. Sisanya kalau dimasukkan min 2 sama dengan 8, berarti S sama dengan apa? S ini sisa ya, sama dengan 8. Sisanya 8, si PX-nya, si P-nya tetap si P, X-nya berapa? X-nya jadi min 2. Min 2 tambah Q. Nah, ini yang pertama, persamaan pertama, yaitu 8 sama dengan P kali min 2 tambah Q. Nah, untuk persamaan yang kedua, jika polinomial, ada lagi yang diketahui, jika polinomial fx dibagi x kurang 4, berarti kalau dibagi min 4, dia bersisa min, kalau dibagi x kurang 4 akan bersisa min 4. Berarti kalau min 4 berarti f berapa yang dimasukkan supaya sisanya min 4? Berarti kalau x kurang 4 jadi pembuat nolnya 4 ya jadinya. Nah, yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. F4 sama dengan sisanya yaitu minus 4, ya kan? Nah, sisanya minus 4, berarti kan F4 sama dengan min 4, berarti sisa sama dengan PX tambah Q. Sisanya tadi min 4, sisa sama dengan min 4, PX tambah Q, P-nya P tetap, X-nya 4, dimasukkan 4 tambah Q.
Nah, dapatlah persamaan kedua. Dari sini kita udah bisa nih peroleh. Nih ya, saya kotakin ini sama ini. Nah, kita kan mau cari nih. Kita mau cari berapa si P dan si Q. Caranya mencari si P dan Q ini dari apa yang dikasih tahu di soal. Nah, ini udah dua persamaan. Persamaan yang pertama apa? Nah, 8 sama dengan P kali min 2 tambah Q. Kalau saya buat seperti ini kan bisa 8 sama dengan, saya buat di bawah ya, min 2 tambah Q. Kalau saya balik kan bisa nih jadinya P kali min 2 min 2P ya. Min 2P tambah Q sama dengan 8. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian yang ini min 4 saya buat lagi di sini, min 4 sama dengan P tambah 4 tambah Q. Ini kan kalau saya putar P4 kan jadinya 4P, boleh ya, 4P tambah Q sama dengan minus 4. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan 1 dan 2 ini caranya adalah kamu eliminasi. Eliminasi dulu untuk mendapatkan berapa P, berapa Q. Eliminasi yang pertama, minus 2P tambah Q sama dengan 8. Kemudian 4P ditambah Q sama dengan 4 ya, sama dengan minus 4. Nah, kemudian kamu kurangin, eliminasi dikurangin ya. Kenapa langsung dikurang? Karena udah ada yang sama, Q sama Q. Kurangin, habis Q-nya ya, habis Q-nya 8 kurang negatif 4, berarti naik pos, 8 tambah 4 jadinya ya. 8 tambah 4 sama dengan 12. Utang 2, utang lagi 4, berarti utang 6. Utang 6P, maka P sama dengan 12 dibagi minus 6. Maka P sama dengan minus 2. Dapatlah si P-nya. Kemudian yang kedua, kan udah dapat P, langsung kamu substitusi aja. Boleh pilih persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Saya mau pilih persamaan yang kedua. 4P tambah Q sama dengan min 4. 4 dikali P-nya udah dapat minus 2 ditambah Q sama dengan minus 4. 4 kali minus 2 minus 8 tambah Q sama dengan minus 4. Maka Q sama dengan minus 4, minus 8 pindah ke sini jadi positif 8. Maka Q sama dengan 4. Dapatlah Q sama dengan 4. Udah, karena nah, jadi tadi yang pertama apa? Sisa A sama dengan PX tambah Q. Maka sisa pembagian polinomial yang di Fx oleh X kuadrat kurang 2X kurang 8, maka sisanya sama dengan PX tambah Q. P-nya berapa, Bu? P-nya sama dengan minus 2. X tambah Q-nya sama dengan 4. Nah, maka sisanya adalah ini. Minus 2X tambah 4. P-nya dimasukkan minus 2, X tetap X, tambah Q-nya sama dengan 4. Nah, maka sisanya minus 2X tambah 4. Nah, untuk soal nomor 3 saya kasih ulang lagi, maksudnya tahap-tahapnya. Jadi tahap yang pertama adalah kamu faktorkan X kuadrat dikurang 2X kurang 8 ini kamu faktorkan, X tambah 2, X kurang 4. Nah, X tambah 2 dengan X kurang 4 ini ada nggak di yang dikasih tahu di soal? Ternyata ada, X tambah 2 bersisa 8 dan kalau X kurang 4 bersisa min 4. Nah, karena ada hubungannya sama yang dia kasih tahu, maka kita buat yang X tambah 2 ini F min 2. Dari mana, Bu? Kan sisanya katanya jika dibagi X tambah 2 bersisa 8. Berarti menurut teorema pertama F min 2 kalau kamu masukkan X tambah 2 jadi min 2. Kalau dia X kurang 4 berarti F4. F4 sama dengan min 4. Nah, dari sini kamu masukkan ke rumus S sama dengan PX tambah Q, ke persamaan PX tambah Q. Sisa 8 kan tadi, sisanya 8. Sisa kan sama dengan PX tambah Q. Sisa dari sini, ini kan soalnya ini yang diketahui ya, sisanya 8. Berarti P-nya P tetap P, X-nya masukkan X-nya. Ini kan Fx ya, Fx. Maka masukkan X-nya min 2 tambah Q. Nah, udah dapat jadinya min 2P tambah Q sama dengan 8. Tinggal diputar aja. Nah, kalau yang F4 tinggal masukkan sisanya min 4. Berarti S min 4. P-nya tetap P, X-nya 4. Masukkan P-nya 4 tambah Q. P kali 4 kan 4P. Berarti 4P tambah Q sama dengan min 4. Kemudian dari dua persamaan yang tadi yang diketahui di soal,
kamu cari P dan Q-nya. Udah dapat P dan Q-nya, maka tinggal masukkan ke rumus sisa. Sisa sama dengan PX tambah Q, maka sisa yaitu minus 2X tambah 4. Semoga kamu paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, ini ada 3 soal yang sama, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, untuk nomor 3, untuk lebih jelasnya lagi, nanti insya Allah saya akan jelaskan lagi di video selanjutnya. Untuk nomor 3, untuk supaya kamu lebih paham lagi. Soal nomor, soalnya ada 3, yaitu yang pertama, tentukan sisa pembagian polinomial kalau fx x kuadrat tambah 4x kuadrat tambah 6x tambah 5 dibagi x tambah 2. Nah, berarti ini tinggal masukkan aja. Dibagi x tambah 2 kan, berarti ini tinggal x tambah 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan minus 2. Berarti tinggal masukkan minus 2, gantikan x-nya ini ke minus 2. Itu yang pertama. Yang kedua juga, ini fx sama dengan 5x pangkat 3. 5x pangkat 3 ditambah 21x x kuadrat ditambah 9x dikurang 1 dibagi dengan 5x tambah 1. Nah, untuk yang ketiga, suatu polinomial fx jika dibagi x kurang 2 sisa 24. Jika fx dibagi x tambah 5 sisa 10. Tentukan sisa apabila fx dibagi x kuadrat tambah 3x kurang 10. Cara pertama, kamu buat dulu faktornya berapa. Nah, kalau sama faktornya, maka buat persamaan dari apa yang dikasih tahunya. Nah, x kurang 2 sisa 24 buat persamaannya, x tambah 5 sisa 20 buat persamaannya. Kemudian cari P dan Q-nya. Oke, semoga kamu paham. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.